saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang kenapa Islam begitu cepat tersebar gitu. Pernah tidak teman-teman bertanya, kenapa warga negara Indonesia 90% beragama Islam? Padahal kalau kita belajar sejarah, Sriwijaya, Kutai Kartanegara itu agamanya Hindu, Buddha. Kenapa Malaysia itu full dengan orang-orang Islam? Kenapa Thailand Selatan tadi negara Islam? Nah, kita perlu mempelajari peta politik internasional di kala itu. Kira-kira kurang lebih abad ke-10 sampai ke-13. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk ke arah sana? Karena gini, keadaan suatu negeri, suatu tempat itu tak bisa dilepaskan dari kondisi politik internasional. Buktinya apa? Buktinya sekarang. Sekarang ini, situasi kita ini tidak bisa lepas dari situasi politik internasional. Penguasa dunia yang kemudian menyebarkan paham-pahamnya lalu sampailah ke seluruh negeri. Hari ini penguasa dunia Amerika menggunakan sistem ekonomi kapitalisme yang berdasarkan ribawi. Nah, ekonomi ribawi ciri kapitalisme ini dipaksakan untuk dianut oleh orang-orang di seluruh dunia karena dia yang sedang berkuasa. Gaya hidup juga harus ikut dengan penguasa. Untuk apa kita hidup? Ya harus ikut dengan peradaban yang sedang berkembang sekarang. Maka orientasi kehidupan manusia hari ini itu banyak yang berkiblat di Barat. Untuk apa kita hidup? Untuk hidup bebas. Karena inilah yang diajarkan oleh orang Barat. Lewat film, lewat buku-buku yang kita baca, lewat tayangan-tayangan televisi. Ada kalimat yang luar biasa itu freedom. Wah, untuk mencapai freedom tidak ada aturan. Kalau kita mau menganalisa lebih dalam, ternyata ini kaitannya dengan kekuasaan, dengan politik. Tentang bagaimana gaya hidup mampu disebarkan ke seluruh dunia. Gaya hidup mereka itu. Nah, yang saya katakan tadi freedom, liberalisme, itu gaya hidup yang diemban hari ini oleh Barat yang harus disebarkan ke seluruh dunia supaya orang-orang di dunia ini ikut gitu. Pacaran ini cuma salah satu item yang saya sebutkan karena contoh yang paling akrab dengan kita. Contoh-contoh yang lain tentu saja banyak. Homoseksual misalnya. Homoseksual di Eropa tahun 70 itu haram. 70 tahun 70 itu kan belum lama. Tahun 70 kan berapa tahun yang lalu tuh? 50 tahun yang lalu. Haram. Ada orang gay, orang homoseksual di sekolah itu dikucilkan. Kalau ketahuan dia homoseksual itu dikucilkan, tidak dapat pekerjaan, pokoknya dia nista senista-nistanya. Hari ini tahun berapa? 50 tahun kemudian hari ini homoseksual diperjuangkan supaya lolos dalam undang-undang. Dan lolos. Di Belanda itu menjadi pemandangan yang biasa, laki-laki sesama laki-laki bergandengan tangan. Tanpa malu-malu dia berciuman di tempat turis-turis itu. Tanpa malu-malu dia buka lokalisasi zina. Kalau suka dengan cewek di sini, kalau suka dengan cowok di sini. Dan itu bisa dibeli kapan saja. Padahal 50 tahun kemudian ini aktivitas haram bagi orang Eropa. Nista orang homoseksual. Nah, terjadi perubahan orientasi hidup dan ternyata hal itu ditularkan ke kita yang sesungguhnya jauh sekali dari budaya seperti itu. Apalagi kita kaum muslimin kan. Islam yang standar hidupnya itu adalah syariah sebenarnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, kan banyak aturan Islam itu kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, haram begini, harus begitu. Tapi kalau kita taat, hadiahnya surga. Kalau mereka tidak pernah berpikir surga karena surga itu tidak ada katanya. Tuhan itu tidak ada. Jadi untuk apa kita hidup ya? Untuk kita nikmatilah hidup yang sekali ini. Kalaupun ada Tuhan, dia tidak ikut mengatur proses kehidupan. Orang Eropa itu Tuhan tidak dianggap. Tuhan itu hanya ada di dalam gereja. Tuhan itu hanya ada di dalam masjid. Tuhan itu hanya ada dalam tempat-tempat ibadah yang pengunjungnya setiap minggu itu bisa dihitung dengan jari. Hari Minggu saya masuk di gereja di Bulgaria. Yang masuk itu bukan orang beribadah. Wah, Tuhan Yesus tolonglah kami. Bukan, tapi turis yang masuk ke situ.
Terus foto-foto, kan gedungnya keren-keren tuh kan, gedung abad pertengahan, foto-foto, kasih duit untuk apa, charity ke. Bukan orang beribadah pada hari Minggu itu. Jadi Tuhan tidak laku di sana. Yang laku apa di Eropa? Sepak bola. Sepak bola di Eropa pada hari Minggu itu seperti agama, seperti orang-orang pergi ke gereja pada hari Minggu, seperti orang-orang pergi ke masjid pada hari Jumat. Mereka berbondong-bondong pergi ke lapangan bola. Agama tidak ada, tidak laku. Ada tapi tidak laku. Tuhan itu hanyalah menciptakan saja. Jadi kalau kita tanya mereka, dari mana kita berasal? Dari Tuhan, betul, dari Tuhan. Lalu Tuhan di mana sekarang ya? Tuhan udah di dalam tempat ibadah. Kalau masuk tempat ibadah, silakan nangis-nangis untuk Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Tapi kalau udah keluar dari tempat ibadah, jangan bawa-bawa Tuhan. Itu slogan yang dipakai oleh orang-orang Eropa di masa Renaissance, di abad ke-19. Tak boleh ada Tuhan di pasar, tak boleh ada Tuhan di politik, tak boleh ada Tuhan di sekolahan, tak boleh ada Tuhan di jalan raya, tak boleh ada Tuhan di mana-mana. Tak boleh ada aturan Tuhan. Aturannya kita je lah yang bikin. Nah, karena aturannya kita yang bikin, manusia yang bikin, jadi bisa berubah-berubah. Soal homoseksual tadi tahun 70 haram, hari ini wajib misalnya kan. Itu kan berubah. Tahun 1000 di Inggris, bukan 1000, tahun 1200 lah, di masa kejayaan Islam itu di London, Inggris, orang-orangnya itu pakai tutup aurat. Apakah mereka orang Islam? Tidak. Mereka bukan orang Islam, tapi memang terpengaruh budaya Islam, betul-betul pengen betul bisa kayak orang Islam mereka, karena orang Islam tuh keren. Jadi mereka tutup aurat. Suster itu tutup aurat. Pastor itu pakai gamis. Sampai hari ini kan masih pastor-pastor di gereja itu pakainya gamis putih gitu. Orang-orang barat wisuda pakaiannya gamis, bayangkan. Terinfluence dengan kebudayaan Islam. Bukan hanya di barat, di Untan ini kalau wisuda pakai gamis. Biasa orang yang pakai celana pendek-pendek itu ke kampus, ketika wisuda dia pakai gamis hitam. Pakai topi yang datar. Topi yang datar itu melambangkan Al-Quran, kitab suci. Bahkan pembatas Al-Quran pun masuk gak di dalam toga wisuda itu. Nah, itu budaya Islam yang pada waktu itu begitu mentereng, yang menjadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai dunia. Nah, pada hari ini kekuasaan dunia dikuasai barat, ya seperti itu tadi tuh. Orientasinya bukan lagi Tuhan, bukan lagi akhirat, tapi orientasinya hidup sebebas-bebasnya, tak boleh pakai aturan. Kalaupun aturan dipakai, itu aturan yang kita yang bikin. Aturan Tuhan kan ada, tak usah pakai. Kan aturan Tuhan kan, wala taqrabu jinna, jangan mendekati zina. Tiba-tiba diplesetkan oleh orang-orang liberal hari ini, jangan berzina di hari Rabu katanya. Itu kan mengolok-ngolok ayat Allah. Dan mereka melakukan itu gitu. Bahasa Arabnya wala taqrabu zina, dibilang jangan berzina di hari Rabu. Kalau hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Dan hari ini kaum muslimin terserang itu, terserang liberalisme, terserang sekulerisme, terserang penyakit-penyakit barat yang jauh dari akhirat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena situasi politik yang sedang mempengaruhi mereka. Nah, kenapa saya masukkan ini? Ini nanti agar teman-teman bisa memahami situasi politik di Asia Tenggara kira-kira pada abad 10 sampai 13. Apa yang terjadi di Asia Tenggara di masa itu? Bukan di Asia Tenggara ya, dunia, situasi politik internasional. Karena ini mempengaruhi